Apakah menjadi konten motovlogger itu bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan penghasilan? Jawabannya contohnya, atau ada yang nanya, "Bang, cara mendapatkan pendapatan dari motovlogger itu dari mana?" Yang pertama, itu kalian bisa dapat dari yang Hiwa Barokatu. Bertemu dengan gue Sadi Aryasa di Siar Channel. Oke, kesempatan kali ini kita bisa ngonten kembali. Posisi gue lagi berada di belakang sekolah HP nih, belakang sekolah KC ya. Kita gaskan, dan sorry banget kalau misalkan kondisi motor gue lagi kotor banget atau lagi basah kayak gini, soalnya baru hujan banget dan jalan pun masih basah kayak gini guys ya. Oke, kita mau ngebahas sambil di jalan aja. Ada sesuatu yang ingin gue bahas, siapa tahu bisa menarik untuk kalian semua. Oke, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwata illa billahi alil azim. Let's go. Oke, ini kita ambil mana ya? Lurus sih. Ini gue bakal ngebahas apakah menjadi konten motovlogger bisa menghasilkan cuan. Iya gila. Ini siapa tahu bisa menjadi daya tarik kalian semua ya yang ingin menjadi motovlog. Nanti kita bakal bahas apakah bisa atau enggak. Nah, sebelum ngebahas mengenai apakah menjadi seorang konten motovlogger bisa mendapatkan penghasilan, gue di sini mau ngejelasin dulu ya, menjadi konten motovlogger itu ada berbagai macam ya, dan apakah sulit atau enggak? Sebenarnya enggak juga ya, enggak begitu sulit untuk kalian menjadi seorang motovlogger. Itu menurut gue sih sesuatu konten apa ya, konten kreator yang mudah untuk diikuti dibandingkan dengan membuat konten yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen menjadi konten motovlogger, kalian itu cuma modal nekat dulu ya. Ya contohnya gue, yang pertama gue belum punya kamera sama sekali, hanya menggunakan kamera handphone ya, HP disimpan di helm, itu modal nekat dulu. Terus yang pasti sih untuk fasilitas ya, untuk kamera, mic, memori, handphone untuk editing, tanpa perlu laptop pun sebetulnya udah bisa. Contohnya gue membuat konten CR Channel dari awal sampai sekarang itu nggak pernah sama sekali ngedit yang namanya di komputer atau di laptop. Jadi betul-betul pure 1000% gue ngedit, ngupload dan lain-lain itu hanya menggunakan handphone yang gue pakai sehari-hari. Jadi nggak ada kata males ya, nggak ada kata tidak bisa, selagi kalian bisa apa ya, memanfaatkan fasilitas yang kalian punya, tidak perlu memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang emang belum kebeli gitu guys. Jadi kalian bisa memanfaatkan barang yang ada dulu. Jadi kalau menurut gua sih, kalian menjadi motovlogger itu hal yang sangat mudah juga, tanpa aduh lampu merah cuy, bentar ya gua maju dulu. Tanpa ribet banget, kalian tinggal action cam aja di jalan, kalian ngomong kayak gini. Dan oke, langsung aja ke pembahasannya biar nggak lama ya. Apakah menjadi konten motovlogger itu bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan penghasilan? Jawabannya bisa banget guys. Contohnya, atau ada yang nanya, "Bang, cara mendapatkan pendapatan dari motovlogger itu dari mana?" Yang pertama, itu kalian bisa dapat dari yang namanya YouTube. Ya, ini aplikasi yang gue upload. Kalian bisa dapat dari YouTube. YouTube itu nanti pendapatannya dari mana, Bang? Dari iklan ya, yang namanya Google AdSense. Nah, nanti bakal masuk uangnya ke situ. Nah, kalian kalau misalkan nonton YouTube, ya contohnya YouTube gua ini lah yang lagi ditonton. Awal pembukaan atau pertengahan pasti selalu ada iklan yang muncul. Nah, jika iklan itu muncul di setiap audiens, itu justru akan mendapatkan cuan untuk si konten kreatornya. Makanya itu cuy, semakin lama ditonton iklan ya semakin gede juga pendapatan untuk konten kreator motovlog di YouTube ya gitu. Terus di YouTube pun masih bisa mendapatkan penghasilan lain selain dari iklan, yaitu dari super thanks. Nah, kalian bisa dicek ya, di video ini ada like, komentar, share atau bagikan, terus ada yang namanya super thanks. Nah, super thanks itu mungkin ya kurang lebih sama kayak sumbangan atau mendonasi. Kalian suka sama kreator siapa, nah pengen berbagi rezeki sedikit gitu, nah kalian bisa menggunakan fitur yang namanya super thanks. Itu kalau misalkan audiens penonton ngasih uangnya via transfer ya, nanti untuk masuk ke uang kitanya sebagai kreator, masuknya ke yang namanya Google AdSense kembali kayak gitu guys. Terus selain di TikTok ya, kita juga bisa membuat konten di platform lain. Ada TikTok. TikTok itu menghasilkannya dari mana, Bang? Kalian bisa membuat konten semenarik mungkin sampai viral atau FYP ya seni disebutnya ya. Nah, penghasilannya itu bukan hanya cuma dari kayak tadi iklan ya YouTube. Kalau di TikTok itu gue lebih mendapatkannya dari endorse. Endorse contohnya kayak gimana? Kayak ZRC,
Kalau dari BP30, nah itu biasanya kalian ada yang apa ya, minat dengan konten kalian. Kalau misalkan konten kalian yang menarik, itu suka ada yang endorse barang plus dengan uangnya gitu guys, ataupun ada yang hanya barter barang aja dengan konten yang kalian buat untuk mempromosikan produk tersebut gitu ya. Terus di Instagram pun sama cuy. Di Instagram kalian bisa mendapatkan penghasilan dari endorse ya, atau kalian bisa buat SG. Nah di SG itu kalian tautkan link dan lain-lain, itu bisa banget. Jadi yang namanya media sosial itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Terus kalian bisa juga mendapatkannya dari aplikasi marketplace. Contohnya Shopee dan Tokopedia. Gue bisa dapat penghasilan dari Shopee dan Tokopedia hanya melalui motovlog. Kalian bisa mencantumkan part-part modifikasi dan share link untuk menjadi suatu kelompok yang di share itu nanti disebutnya Shopee affiliate gitu ya. Ya gue biasa pakai Shopee affiliate ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang buka aplikasi kalian atau dari link kalian terus membeli produknya, nah itu kalian akan mendapatkan yang namanya komisi gitu guys. Ya jadi menurut gua ya, media sosial itu sekarang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin daripada kalian dipakai hanya untuk nge-scroll TikTok, nge-scroll YouTube, Instagram. Itu hanya buang-buang kuota dan buang-buang waktu kalian gitu ya. Di sini gua hanya mengedukasi kalian semua, siapa tahu berminat untuk memanfaatkan sebaik mungkin yang namanya platform media sosial, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Sebetulnya itu semua aplikasi sudah bisa menghasilkan, asalkan ya pintar-pintar kalian lah mengelolanya seperti apa gitu ya. Kalau gue sih di sini memanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Ada WA Bisnis, ada Facebook untuk marketplace, YouTube untuk mendapatkan Google AdSense, TikTok untuk mendapatkan endorse, dan Instagram pun untuk mendapatkan endorse ataupun membagikan share link produk gitu ya untuk ditautkan. Ataupun di TikTok sih selain endorse, kalian bisa juga yang namanya mencantumkan keranjang kuning. Kalian suka lihat kan di platform TikTok suka ada yang menawarkan kalau misalkan kalian bikin sinematik atau bikin review, suka ada yang nyantumin keranjang kuning. Nah di situ adalah suatu pendapatan atau cuan juga buat kalian kalau misalkan kalian bisa berjualan gitu guys ya. Jadi jangan apa ya, jangan dibuang sia-sia yang namanya media sosial, apalagi sekarang sudah yang namanya zaman teknologi, zaman modern, udah bukan zaman batu lagi guys. Jadi nggak ada kata untuk nganggur, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari rumah pun bisa ya, tanpa kerja keluar gitu guys. Ya gue di sini terinspirasi dari beberapa artis mungkin ya, kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, itu membuat yang namanya, kalau Atta Halilintar tuh ada AH Gadget, ada AH Channel ya, atau Raffi itu Raffi Rans Entertainment, ada Rans dan lain-lain gitu. Itu banyak banget guys. Nah gue pun di sini termasuk terinspirasi dari orang-orang besar kayak gitu guys. Makanya membuat yang namanya CR ya. CR itu namanya artinya Sandy Ardiansa, ada CR Channel, ada CR Store gitu ya. Makanya gue buat sebisa mungkin lah selagi gue masih bisa ngulik-ngulik gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi siapa tahu bisa mengedukasi kalian semua yang pengen menjadi konten motovlogger. Itu bisa banget untuk mendapatkan suatu cuan penghasilan. Lumayan lah. Kalau misalkan jalan-jalan gabut gini bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya tambahan bensin mungkin ya. Jadi serasa kalian jalan-jalan tuh ada yang ngebayar gitu guys, gratis, karena bensin dibayar sama pendapatan konten kalian kayak gitu guys. Makanya yuk jalanilah sebelum ada, nggak ada kata terlambat sih sebelum kalian apa ya, nyerah. Dan jangan nyerah, seharusnya kalian jalanin aja, siapa tahu bisa sedikit demi sedikit berkembang gitu ya. Karena gue pun sama merintis dari nol banget sampai sekarang udah masuk ke 20.000 lebih subscriber gitu guys. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.